Alhamdulillah, terima kasih bersyukur yang telah membacakan dan memimpin daripada tahlil. Mudah-mudahan apa yang dibacakan bersama kita bermanfaat Allah di dalam kita, dan mudah-mudahan keberkahan kita menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita Prof. Ustaz Saifuddin Al-Jabari sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita simak beliau untuk menyampaikan keilmuannya. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم وامام الطيبه والحرم وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمه والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa in asaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttassil al imam al muallif rahimakumullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumi fi darain amin. Qala wa hayatuha, itu ya, wa hayatuha ay salatu wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala bu'dan yujbaru bi sujudi sahwi. Hadirin jamaah sekalian bahagia, kita masuk pada pembahasan sunnah. Yang pertama kemarin sunnah abad. Sunnah abad itu kalau kita enggak ngerjain maka disunahkan sujud sahwi. Ya. Seperti tasyahud awal, lupa, kunut, terus ibaratnya ragu jumlah rakaat ya, dan sebagainya, itu yujbaru bisujudi sahwi, ditambal dengan sahwi ya. Kalau dia ingatnya masih dalam sholat maka sujudnya sebelum salam. Kalau ingatnya habis sholat, habis salam, ya langsung sujud sahwi lagi. Tapi masih ada di tempat sholat. Kalau udah buang sampah ke Niagara, belanja ke pasar, ngopi, ngeteh ya, itu mau jemu nggak usah ya. Ya, itu nggak usah. Oke, wahayatuha, dan adapun sunnah-sunnah hayat ayat salatu wa arada biha, dan menghendaki siapa musonib bihayatiha dengan sunnah-sunnah hayat ma laysa ruknan, bukan termasuk rukun, namanya sunnah fiha di dalam salat, wala bu'dan, dan juga bukan sunnah ab'ad yujbaru bisujud sahwi, yang ditambah dengan sujud sahwi. Ada berapa? 15 khoslatan, ada 15. Nah ini kalau ini ditinggalin
nggak usah sujud sahwi ya, nggak usah sujud sahwi, lanjut aja gitu. Tapi ini mengindikasikan dia apik nggak sholatnya gitu loh, rapi nggak sholatnya. Kalau ini nggak rapi, nggak dilaksanakan berarti nggak rapi sholatnya ya. Jadi dia masih pada tahapan pengetahuan sunnah itu ditinggalkan nggak dosa, ditinggalkan nggak batal sholatnya. Padahal sunnah-sunnah hayat maupun abad itu penyempurna sholat kita ya. Jadi rapi gitu loh. Kita aja kalau kemana-mana kudu rapi ya kan, masa sholat yang rapi yang hayatnya tinggalin ya. Al-awwalu yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Sunnah tuh hayat angkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Ya. Ila hadwi mankibaihi sejajar dengan pundak. Jadi kalau ini begini. Jadi kalau dalam kitab-kitab yang maksud yang agak luas itu kita kudu nunduk, Pak. Nunduk. Jadi jari jempol ini di bawah telinga. Jadi, kalau nggak nggak bisa. Allah. Ini jari-jarinya nih ke kiblat. Jangan begini, jangan Allah, jangan begini. Bukan. Jadi Allah. Nunduk itu sebagai isyarat. Apapun jabatan kamu, kaya kayak miskin, lu kudu tunduk gitu. Nunduk. Allah kalau kayak sombong ya. Nunduk manusia mah, apalagi di hadapan Allah. Allah. Kalau nggak nunduk nggak bisa. Allah. Ya macam-macam sih dalam beberapa riwayat hadis juga ada yang Allah. Ngangkat tangan mah gimana juga boleh dah. Ya, kalau bebas nih mau gimana juga boleh. Tapi kan kita pengen ulama-ulama yang ngajarin kita dalam fikih ini kan, fikih ini penjelasan daripada hadis-hadis tentang masalah sholat dijabarkanlah di dalam fikih ini. Makanya fikih itu manbaul khilafah, khilaf sumbernya perbedaan gitu lah. Tapi kita harus bijaksana juga, makanya kita kudu banyak baca. Jadi tidak apa-apa ngomong fikih Allah, ada yang Allah, nggak masalah. Tapi saya nggak pernah ngomong itu, saya ngomongnya karena saya nggak ini guru-guru kita juga Allah. Ini isyarat tinggi jabatanmu, banyak hartamu, tetap aja kudu tunduk. Dari takbiratul ihram aja kita ngakuin Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti kita nggak ada apa-apanya. Mau siapa kayak dia? Namanya manusia mah tetap aja ketika dia berhadapan dengan Allah maka semuanya akan luntur, kesombongan hilang. Coba lihat kondisi keadaan di masyarakat dengan di sholat beda. Kita ngundang camat nih, camat belum datang, dia datang tetap aja juga di depan. Emang kita udah siapin kan undangan kehormatan. Mesti udah tinggal terlambat, tetap aja mau kalau udah datang mah disuruh ke depan. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan sholat jamaah, sholat pertama penuh, 2 penuh, 3 penuh, dia datang masbuk atau nggak masbuk lah. Rakaat pertama juga tetap aja dia di belakang. Minggir, ada camat, lagi sholat terus minggir, nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang pengen rebut sholat pertama jangan mau. Camat rakaat pertama udah baca surah datang jadi belakang. Tapi kalau urusan dunia mau sebentar telat juga dia di depan emang udah siapin. Minimal udah ada, kue udah ada ya kan? Dunia. Iya, kalau udah Allah mah nggak bisa begitu. Lu camat belakang, wali kota belakang. Lu kalau sholat mah lu telat gitu kan? Gitu. Tunduk. Kapan indah takbiratul ihram? Makanya ada juga nanti disebutkan. Jadi ada 4 tempat yang disunahkan angkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram. 2 ketika mau ruku. 3 iktidal bangun dari ruku. Angkat tangan tuh.
terakhir bangun dari tasyahud awal. Rakaat kedua kan naik tuh. Rakaat ketiga angkat tangan. Tuh kalau begitu dikerjain rapi sholatnya. Jangan begini sunnah ini, ya jangan begitu. Kalau kita mau udah ngaji mau jangan sunnah ini, gitu kan? Enggak dikerjain juga tetap sah sholatnya. Ya jangan begitu. Berarti kualitas pengetahuan kita dan pengamalan kita enggak bertambah. Tetap pada masa kecil kita SMP SMA begitu, sunnah dikerjakan pahala, nggak dikerjakan ada dosa. Kalau selama itu dipertahankan sama sekarang kita nggak nambah ilmunya, gitu loh maksudnya. Kudu nambah ilmunya, nambah pengamalan juga nambah. Kan makin tambah ilmunya makin bagus amalannya, diamalin. Kan gak susah kan? Allahu Akbar, mau ruku, Allah, sami Allah, bangun dari tahiyat awal, Allah, rapi. Ini bapak kalau udah beginian baca ya, itu kita praktekin, kita tahu nih ya, nggak sunnah hayat, ngapa bangun tahiyat awal nggak angkat tangan, ketahuan tuh loh, nggak. Tidak, imam nggak angkat tangan, wah imamnya berarti nggak menjalankan sunnah hayat, ngapa nggak angkat tangan ketika bangun dari ruku, begitu ketahuan. Apal kita, kenapa kebiasaan? Ya. Mana lagi warof ul yadaini endar ruku, tuh disebut di sini. Dan angkat tangan ketika ruku. Apalagi wa indar raf'i minhu, dan bangun daripada ruku. Berarti tidak kan? Sami Allah. Pokoknya Bapak angkat tangan apapun habiskan pada posisi sempurna. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, begini, pan di sini. Ya, jangan Allahu Akbar baru begini. Jangan, kalau udah ngaji mah rapin Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah kosong. Jangan. Siapa aja mau imam kek, mau makmum kek, mau farid, dibiasain. Bisa itu karena biasa. Kenapa dia nggak? Karena nggak biasa. Saya perhatikan, mau di mana kesnya? Ya nggak rapi gitu ya. Sami Allah. Rukun ini, Allah hamidah, sujud, Allahu Akbar, turun kosong. Itu namanya nggak apik, karena dia akan membuat celah kekosongan. Tapi kalau semua diisi, nggak lama isi. Jadi takbir intiqal itu penuh, habis intiqal baca doanya, Jadi nggak ada celah kosong. Jadi ngaji itu benerin diri, Pak. Bukan minterin diri, benerin. Jadi kalau ibadah kita nggak bener, ya dibenerin. Jadi bukan disalahin, dibenerin. Biar ibadah kita lebih bagus begitu. Apalagi wawadul yumna ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wayakunani, dan ada keduanya. Apa itu wadul ul yadaini, tangan itu yaminu shimal itu tahta sadrihi wa fawqa surrah, di bawah dada, di atas pusar. Ini dada nih, dada pusar ini, di atas pusar, di bawah dada. Agak beda dikit, ini kan hati. Ini bagaimana fokus begini? Ya, boleh nggak? Lah boleh aja. Lah kan boleh aja. Begini. Cuma kan kagak umum, orang mati begini nih. Kan nggak umum. Dia mah kidal Pak Ustaz. Kan ada ya kidal ya. Kidal itu sebenarnya nggak ada orang lahir kidal. Cuman waktu kecilnya orang tuanya memfungsikan tangan kiri lebih dominan gitu loh. Tangan mengambil tangan kiri, makan tangan kiri, karena didominan kiri, makanya jadi kidal. Padahal mah nggak ada orang kidal. Kan bisa karena biasa. Karena dibiasain kiri, ya jadi bisa. Ada orang pemain pingpong, Pak, kecelakaan, tangannya patah. Tapi tangan kanan. Karena dipatah kan, dia pengen main pingpong dong.
yang ada kiri. Jadi lihat tangan kiri, ya kan? Coba dulu lama-lama kemampuan kiri sama kanan karena emang dibiasain. Dibiasain karena kanannya nggak ada. Coba tangan ada, ya ini kanan pasti, gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kita begini ya. Kadang-kadang banyak orang yang melaksanakan satu bentuk kaifiah ibadah ngikut-ngikut gitu, nggak karena ngaji, ngikut doang, jadi dasarnya nggak kuat. Ya macam-macam sih, ada yang di sini, ada yang di sini begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di bawah kan, mungkin dia pemain bola kali ya, iya tendangan bebas. Iya, nggak apa-apa, nggak salah. Jangan jadi yang kayak gitu, jangan jangan diperbesar, ya kan? Artinya perbedaan. Yang penting bagaimana orang yang belum sholat masalah kan garapannya kan jelas ya. Kalau kayak gini kan istilahnya perbedaan, ya kan? Yang penting dia sholat, jangan itu diperkenceng, diperbesar sehingga garapannya nggak jelas. Tapi kalau orang yang tadi yang nggak mau ngaji di ngaji, yang tadi nggak mau sholat kan, itu garapannya jelas, ada nilai manfaat. Kalau kita suruh ngaji, dia mau ngaji, pahala kita dapat, ya dapat, tapi gitu. Itu jelas semuanya. Tapi kalau berbuat sesuatu yang sifatnya furu'iyah jangan, ya nggak menguntungin. Ya. Selanjutnya wat tawajjuh. Ini orang kalau nggak paham nih, dia megang matanya doang. Wat tawajjuh. Apa tawajjuh? Ngadep. Orang apa? Wat tawajjuh dan ngadep. Apaan dia? Sunnah ngadep kiblat. Nah, kalau itu bukan sunnah, wajib rukun. Wat tawajjuh baca iftitah. Inni wajjahtu ini ai qaulul musalli akibat taharrumi, ucapan orang sholat setelah takbir ihram kan Allahu akbar kan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu gitu. At-tawajjuh ini wajjahtu, membaca doa iftitah gitu. Tapi yang kita baca dari Allah kabiro sampai akhir itu 3 riwayat. Terus ada lagi Allahumma ba'id baini ya wa bainal khotoyaya kama ba'ta bainal masjid wal maghribis. Udah. Ada lagi Allahumma naqqini min khotoyaya wa ya kama minaqasawul abid. Itu terdapat dalam Al-Azkar An-Nawawi. Itu disebutkan beberapa riwayat tentang masalah doa iftitah. Jadi ada orang mengangkat Allahumma ba'id baini wa bain khotoyaya kama ba'ta manusia, boleh aja. Kalau saya kita kan Allah kabira wa katsira wa asila sampai habis 3 riwayat. Coba lihat dalam kitab Azkar. Itu dibacanya dalam riwayat hadis, beberapa hadis ya. Hadis Nabi tentang masalah doa iftitah. Wal muradu ayyakul musalli ba'da tahrimi doa al iftitahi hadhihi ayah aw ghairiha mimma warada fil iftitah. Mimma warada. Jadi dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang doa iftitah. Di mana ya? Ada Al-Azkar, Sahih Bukhari, Muslim, itu ada riwayat tentang masalah doa iftitah. Apalagi wal isti'adzatu, yaitu membaca ta'awuz ba'da tawajjuhi, setelah kita rapi membaca iftitah, kan? Artinya pas sebelum baca Fatihah sunnah baca secara imam nih mau baca Fatihah baca iftitah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bismillah ini Bapak, maka berhati-hatilah.
apalagi hubungan dengan sholat jamaah. Ada beberapa pendapat tentang masalah basmalah. Apakah basmalah itu termasuk ayatun min surat al-Fatihah? Di sini ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa al-Fatihah basmalah itu termasuk ayatun min surat al-Fatihah. Ini mazhab-mazhab mayoritas ulama, ya kan? Bukan bismillah. Tetapi ada juga dalam bismillah ini ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Kalau dijaharkan kan kayak kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ha kecil. Bukan ha besar, jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada yang disirkan, Pak. Alhamdulillah, baca juga dia, cuman disirkan, nggak dikencangin kayak kita. Nah, ada yang kagak dibaca. Kalau imamnya baca Fatihah, Bismillahnya nggak dibaca, maka kita yang baca Bismillah nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Kalau dia baca basmalah tidak baca baca Fatihahnya nggak baca Bismillah, nggak sama sekali. Kalau yang kedua kan Alhamdulillahi rabbil alamin, mazhab Maliki di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia orang dalam Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah baca juga. Tapi kalau dia Fatihah kalau baca Bismillah, maka kita enggak sah salatnya, ngikutin dia. Makanya kalau jadi imam di sini apalin siapa yang kagak baca Bismillah jangan jadi imam, begitu. Karena hubungannya saya kalau ada orang itu saya di sini saya nggak jamaah, saya manfaat saya infirok, kenapa saya nggak sah saya. Kalau imamnya baca Fatihah tidak baca Bismillah, udah paham tuh, nggak bukan imam doang. Dan dia karena nggak paham nih, kalau orang nih ngikutin mazhab Maliki sholatnya nih, maka dia kudu ngamalin wudunya mazhab Maliki. Begitu, jangan sholatnya Maliki, wudunya Syafi'i. Itu namanya ngikut-ngikut, dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, wudunya jangan pakai mazhab Syafi'i, Maliki juga. Begitu, semuanya yang hubungan dengan sholat, dari wudunya, sholatnya pakai Maliki. Kalau mazhab Maliki, ini sholatnya mazhab Maliki, wudunya Syafi'i. Itu namanya campur aduk, gado-gado. Gitu, nggak boleh. Wudunya Syafi'i, yang batal wudunya Maliki, yang nggak batal persentuhan, ya kan campur-campur. Jadi saya ingatkan sama tetap jamaah, kalau ada jamaah di sini yang udah tahu nih misalnya Fatihah nggak Bismillah, jangan dikasih imam, mundur. Begitu, ini penting yang ngaji. Karena banyak yang bisa, ya kan? Ngapain pakai yang nggak ada Bismillah suruh maju? Misalnya, jangan maju, jangan kesempatan, karena itu bukan hukum sholat, bukan hukum kemanusiaan. Karena kalau bukannya kita ibaratnya saya nggak mau jadi imam, ya kalau saya datang duluan, ya pasti jadi imam lah. Yang lain nggak jadi imam, dia nganggur semua, nggak ngapa. Iya, jadi jangan pun masuk mulu, biarin gue masuk. Kalau gue mau masuk, gue jadi imam mulu gua. Gak ganti-gantian bisa. Jadi artinya teman-teman, kalau di sini ada kira-kira jamaah yang pernah jadi imam lalu dia nggak baca Bismillah Fatihahnya, jangan dikasih tempat. Iya gitu. Artinya kita maju dah yang paham gitu ya, karena itu hubungannya dengan masalah sah atau tidak sah salat, gitu ya. Maju sapu dua dia. Iya. Jadi sudah tuh baik sholat sendirian juga. Sholat sendirian nih misalnya. Bismillah. Apalagi kita sholat zuhur ya kan,
Sunnah ta'awudz. Sunnah. Karena kita aja kalau baca Quran kan Yasin kan ya pasti ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ta'awudz. Berlindung ya. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'udzi wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu lafaznya a'udzu billah, makna perlindungan. Selanjutnya wal jahru fi maudihi, dan mengeraskan pada tempatnya. Wa huwa as-subhu, enggak? Wa awwalatal maghribi, dan 2 rakaat maghrib pertama, wal isya'i, dan isya ya. Kan maghrib isya kan kenceng kan? Nah, gitu. Wal jum'ati, salat Jumat, wal idani, dan salat Idul Adha kenceng. Salat di rumah juga sama. Ya, misalnya Bapak pulang dari mana-mana 6:30 kan. Salat di rumah tetap aja Fatihahnya jarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bukan sir. Allahu Akbar. Enggak. Tetap. Lah kan ini kan kalau dalam kitab yang lain wal jahru fi maudihi munfadan kan au jamaah, baik sendiri maupun jamaah. Lah kalau semuanya zuhur sir, maghrib sir, isya sir, subuh sir, mana sunahnya? Ya, artinya kalau sir itu diri kita sendiri yang dengar. Kalau jahar orang lain bisa dengar gitu lah. Kalau ini Bapak nggak dengar. Sampai dapat ya. Kalau jahar Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau sir itu bunyi juga, cuman kita sendiri yang ngedengar. Kalau jahar orang lain dengar gitu lah. Ya bedanya gitu. Bukannya situ komat. Kalau sir komat kami itu nggak boleh. Namanya baca itu ada huruf, ada bunyi, ya kan? Membaca, kan? Membaca. Kalau membaca berarti kan ada huruf, ada suara. Kalau dia dibaca kagak ada suaranya, berarti bukan ngebaca namanya. Qomat kami. Udah kan? Coba baca Quran. Baca. Qomat kami doang kan. Itu bukan baca namanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatas, itu nama baca. Ada huruf, ada bunyi, ya. Jadi di rumah juga harus bunyi. Minimal kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya. Jangan sir ya, maghrib isya subuh. Wal israru fi maudihi, dan sir pada tempatnya. Kapan? Wa huwa ma'adal ladzi dzukir. Itu ma ada sesuatu selain yang disebutkan. Mana? 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh gitu. Apalagi wat ta'minu, baca amin. Siapa yang baca amin? Yang baca amin itu yang membaca dan yang mendengar. Yang membaca dan mendengar. Ya. Wa qawlu amin aqibal Fatihah liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Jadi bacain amin bagi yang membaca baik dalam salat maupun yang di luar salat. Misalnya kita tahlil ya. Kalau tahlil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Al-Fatihah misalnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Itu kan di luar salat. Di dalam salat sama juga. Yang baca siapa? Kalau di salat imam. Ini wa qul amin aqibal Fatihah liqariha, bagi orang baca Fatihah. Masih kan imam baca Fatihah.
Sunahnya imam juga baca. Fi sholatin dalam sholat wa ghairiha atau selain sholat. Lakin akan tapi fi sholati akidun. Akan tapi di sholat lebih dikuatkan, dianjurkan, ya kan gitu loh. Nih. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mi imamihi wa yajharu bihi. Wa yu'minu dan mengucapkan amin al makmumu siapa makmum. Jadi dalam salat makmum baca amin, imam baca. Ma'atamin imami bersama aminnya imam. Wa yajharu dan menjaharkan kenceng, makmum kenceng. Tapi ada jeda, jangan kayak bocah belum rapi amin lah, itu ada sunnah itu. Artinya sunnahnya dapat juga, cuman dia mendahuluin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Waduh. Duluan dia, malah panjang banget lagi aminnya. Ini bercanda lagi ya. Iya, dah ada tuh. Amin. Tuh. Jadi ada jeda situ, Pak. Jadi binus subhanallah. Jadi biar bareng ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Gitu lah. Minimal subhanallah. Imam amin, makmum amin. Cobain deh. Cobain bareng-bareng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Jadi rapi gitu loh. Itu kalau yang ngaji sama imamnya, makmumnya ngaji pas. Gitu loh. Pas itu. Ya. Selanjutnya wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surah setelah baca Fatihah. Tetap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Li imamin wa munfaridin, bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Ya. Kalau kita berjamaah kan imam baca surah kita baca Fatihah tuh. Nah, orang ketika baca Fatihah rapi jangan langsung baca bismillah atau surah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ada jeda dulu. Biar kasih makmum baca berapa ayat ya. Jadi karena ketika kita baca Fatihah nih makmum, imamnya langsung baca surah. Kan suara imam kenceng. Kita mau kan pelan, kadang-kadang kalah kita sama suara si imam kenceng, jadi agak lambat itu. Kasih jeda dia. Kayak banyak subhanallah. Kan emang udah banyak tuh mau tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia suratul ladzina. Jadi pas udah rapi dia Fatihah, dia bisa dengar bacaan surah imam. Gitu. Jadi bagi imam biar dia faqih ya kan, jangan langsung baca, ada jeda. Kesempatan imam dulu ya, gitu. Fi raq'atai subhi, pada 2 rakaat subuh, wa awalatai ghriya, atau 2 rakaat awal selain subuh, ya kan? Ya berarti kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Wa takunu fi qira'ati surati pada Fatihah walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Andai kata dibaca surah dulu sebelum Fatihah surah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibalik gitu kan. Lam tuhsab, enggak dihitung itu. Jadi kudu diulang. Kenapa mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib? Kan Fatihah wajib, ya kan? Surah sunnah ngapa surah diduluin, ya kan? Ya Fatihah dibelakangin, ya. Jadi lu mu'alim Syafi'i Azam itu nanti saya kasih deh
kopiannya. Jadi kalau hari Senin Dohor surah apa, asar apa, maghrib apa ya. Selasa Dohor apa, asar apa. Ada tuh. Dulu saya ngaji, ada terus saya minta teman-teman surah yang dibaca di dalam surat fardu. Wa takbiratu inda khufdi wa wallahu a'lam bissawab. Saya mau ada acara panggilan wa takbiratu indal khafdi, takbir ketika turun. Yang baik kan takbir kan jamaknya. Kalau bukannya takbiratun takbiratani takbiratun. Jadi banyak takbirnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa as-sahih ajsalana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qarribna wa 'anil syarri abina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma ij'al awladana wa ala buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-ilmi al-khair wa la tanahum ayyam min al-syarri wa dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.